Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan tema konsep dari Return on Investment atau ROI dan Economic Value Added atau EVA. Di sini kelompok 4 terdiri dari Kak Uwi Oktaviani, terus ada saya Naya Azkia, Vini Widya Aurora, dan yang terakhir ada Siti Khalifah. Definisi ROI, Return of Investment, merupakan rasio yang digunakan untuk perhitungan efektivitas sebuah investasi. ROI dapat melihat perhitungan laba bersih yang akan didapatkan dari nominal uang yang sudah diinvestasikan. Dilakukan oleh investor agar dapat menentukan strategi bisnis yang akan dilakukan selanjutnya, seperti mengembangkan bisnis baru dari laba bersih yang dihasilkan ROI bisnis selanjutnya. ROI merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dengan demikian, rasio ini membandingkan keuntungan yang diperoleh dari sebuah kegiatan operasi perusahaan net operating income dengan jumlah investasi atau aktiva net operating asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Sebutan lain untuk rasio ini adalah net operating profit, rate of return, atau operating earnings power. Definisi ROI menurut para ahli, menurut Kasmir tahun 2015, return of investment ROI sebagai pengembalian atau hasil dari aktiva yang digunakan suatu pihak dalam perusahaan. Di samping itu, ROI adalah skala pengukur efektivitas manajemen suatu transaksi investasi. Menurut Agus Sartono tahun 2009, ROI adalah menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Lalu ada manfaat dari ROI, di sini ada 4. Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan dana. Perusahaan yang telah menggunakan analisa ROI dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produk, dan efisiensi bagian penjualan. Yang kedua, mengetahui kelemahan dari perusahaan. Dengan menggunakan analisa ROI, dapat dibandingkan efektivitas penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui posisi perusahaan ada di atas atau di bawah rata-rata, dan diketahui di mana letak kekurangan atau kelemahan perusahaan. Yang ketiga, mengukur profitabilitas sebuah perusahaan. Perusahaan yang menggunakan produk ekosistem yang baik dari perhitungan modal dan biaya dapat dialokasikan kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan memudahkan perhitungan profitabilitas masing-masing produk yang dihasilkan. Sebagai alat kontrol, yang terakhir yaitu alat kontrol yang digunakan untuk melihat prospek saat ini sehingga dapat memutuskan langkah yang akan diambil ke depannya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi ROI, di sini ada 2. Yang pertama dari tingkat turnover dari operating asset sendiri dan ada profit margin. Tingkat turnover ini ditentukan dari tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasional setiap harinya. Ini jadi hal fundamental yang ada dalam bisnis. Yang kedua ada profit margin. Kita dapat melihat keuntungan bersih atau laba bersih dari perusahaan untuk menyimpulkan perusahaan memiliki ROI yang sesuai atau tidak. Rumus dari ROI sendiri di sini ada net operating income atau laba bersih operasional dibagi dengan operating asset, aset operasional dikali dengan 100%. Di sini operating asset sendiri didapat dari selisih antara total aset dikurangi dengan total liability. Masuk ke contoh soal. Di sini pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan Eko yang bergerak di bidang mebel mencatat total laba operasional sebesar 200 juta. Sedangkan pada laporan keuangan, total aset sebesar 300 juta dan total liabilitas 50 juta. Pertanyaannya, berapakah ROI perusahaan milik Pak Eko? Dari rumus yang di atas, kita masukkan angkanya. Di sini ROI sama dengan laba bersih perusahaannya sebesar 200 juta,
lalu dibagi dengan, aset operasional, yaitu dari total aset sebesar 300 juta dikurangi total liabilitasnya 50 juta, jadi didapat 250 juta, dikali dengan 100%, maka didapat ROI-nya sebesar 80%. Kelebihan dari ROI ada 5. Yang pertama, perhitungan lebih mudah dan sederhana. Kedua, memberi gambaran prospek bisnis di masa depan. Yang ketiga, rumus perhitungan general, sehingga bisa diterapkan di setiap industri. Yang D, dapat mengukur efisiensi investasi dalam semua aspek, seperti modal, biaya operasional, hingga transaksi. Lalu yang terakhir, membantu membuat keputusan yang strategi bisnis yang lebih efektif. Yang kedelapan ada kelemahannya. Kelemahan dari ROI yang pertama, dapat mempengaruhi dividen kas secara signifikan. Yang kedua, sulit menentukan jenis investasi mana yang berdampak paling besar. Yang ketiga, perhitungan ROI rawan tidak akurat karena memasukkan unsur lain, seperti inflasi, pajak, dan sejenisnya. Perhitungan akan jadi tidak aktual dengan keadaan saat ini. Yang terakhir, jika melakukan perbandingan ROI dari tahun ke tahun, rumus yang digunakan akan semakin sulit. Lalu selanjutnya ada definisi dari EVA. Economic Value Added atau EVA adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasional bersih atau net operating profit menurut Anthony dan Govindrajan tahun 2007. Manfaat dari EVA yang pertama, dapat digunakan sebagai penilaian kinerja perusahaan yang berfokus pada penciptaan nilai value creation. Yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran manajer bahwa tugas mereka adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan serta nilai pemegang saham. Yang ketiga, dapat membuat para manajer berpikir dan juga bertindak seperti halnya pemegang saham, yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan. Yang keempat, EVA membuat para manajer agar memfokuskan perhatian pada kegiatan yang menciptakan nilai dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria maksimum nilai perusahaan. Yang kelima, EVA menyebabkan perusahaan untuk lebih memperhatikan struktur modalnya. Yang terakhir, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. Kelebihan dari EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan biaya modal sebagai risiko investasi. Yang kedua, EVA dapat diterapkan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding dari perusahaan lain maupun standar industri sebagaimana konsep analisis rasio keuangan. Yang ketiga, EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Yang keempat, penerapan konsep EVA yang praktis merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pebisnis untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan permodalan. Yang kelima, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Yang keenam, konsep EVA mempengaruhi keputusan organisasi untuk keluar dari unit usaha yang punya negative value added. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Uli, silakan. Baik, terima kasih Naya. Nah, di samping ada kelebihan dari EVA, di sini juga ada kelemahan dari EVA, yaitu ada 4 kelemahan dari EVA. Yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir result. Konsep ini tidak mengukur aktivitas penentu seperti loyalitas dan referensi konsumen
tidak diperhatikan. Yang kedua, Eva terlalu tertumpu pada keyakinan bahwa investor mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Yang ketiga, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan Eva secara akurat. Dan yang terakhir, Eva akan tertekan untuk sementara oleh investasi-investasi baru karena tingginya nilai buku bersih untuk tahun-tahun awal. Ya. Rumus Eva yaitu Eva sama dengan NOPAT dikurangi WACC dikali capital invested. Keterangannya dari Eva yaitu economic value added, NOPAT itu net operating profit after tax, WACC yaitu weighted average cost of capital, dan capital invested yaitu jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan untuk membangun proyek tersebut. Dari rumus Eva di atas, kita tahu bahwa terdapat 3 komponen utama yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menghitung economic value added. Berikut ini penjelasan mengenai 3 komponen tersebut. Yang pertama ada net operating profit after tax. Net operating profit after tax adalah laba bersih dari operasi perusahaan. Nilai laba ini diperoleh dengan mengurangi pendapatan perusahaan dari aktivitas operasi dengan biaya operasional dan pajak. Anda bisa saja menghitung nilai NOPAT ini secara manual, namun umumnya data mengenai laba bersih setelah pajak ini bisa diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan. Yang kedua, ada weighted average cost of capital. Secara sederhana, weighted average cost of capital atau biaya modal adalah tingkat imbal hasil minimal yang diinginkan oleh perusahaan atas investasi yang dilakukan. Tingkat imbal hasil minimal ini disebut sebagai biaya karena perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan apabila modal investasi tersebut berasal dari utang atau penerbitan saham. Biaya-biaya tersebut seperti tingkat bunga yang dipatok bank atas pinjaman perusahaan atau tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh investor atau investasinya di perusahaan tersebut. Nilai WACC ini tampil sebagai persentase dan seringkali berperan sebagai discount rate dalam net present value investasi perusahaan. Next. Yang ketiga ada capital invested. Capital invested adalah jumlah nominal yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan bisnis atau proyek terkait. Nilai capital invested bisa diperoleh dari hasil pengurangan antara total aset dengan current liabilities. Baik kedua nilai tersebut bisa diperoleh dari laporan neraca atau balance sheet perusahaan. Jadi, apabila Eva sama dengan WACC dikali capital invested, itu artinya keuntungan investasi perusahaan sama dengan jumlah biaya yang harus dibayarkan perusahaan tersebut kepada bank dan investor. Akan tetapi, kalau Eva lebih besar dari WACC kali capital invested, artinya keuntungan investasi perusahaan lebih besar daripada jumlah biaya yang harus dibayarkan perusahaan tersebut kepada bank dan investor sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Next. Contoh ilustrasi keuangan dari Eva. Contoh yang pertama, diketahui perusahaan A berinvestasi pada proyek pembangunan jalan tol dengan nilai investasi senilai 2,3 miliar rupiah dengan nilai WACC sebesar 9% dan laba bersih setelah pajak sebesar 150 juta rupiah. Maka berapakah nilai EVA investasi perusahaan A tersebut? Dari rumus tersebut dapat dimasukkan seperti EVA 150 juta kurang 9% dikali 2,3 miliar. EVA sama dengan 150 juta dikurang 207 juta. Dari contoh di atas terlihat kalau investasi perusahaan A pada jalan tol bukanlah suatu investasi yang baik. Next. Contoh ilustrasi keuangan
dari Eva yang kedua yaitu diketahui perusahaan B membeli gedung baru untuk operasional perusahaan. Harga gedung tersebut senilai 5,4 miliar rupiah. Jika perusahaan B memiliki nilai WACC sebesar 8,6% dan laba bersih tahunan senilai 580 juta, maka berapakah nilai EVA perusahaan B tersebut? EVA sama dengan Nova dikurang VACC dikali capital invested. Kita masukkan nilai-nilainya yaitu EVA sama dengan 580 juta dikurangi 8,6% dikali 5,4 miliar rupiah. Sama dengan EVA 580 juta dikurangi 473 juta rupiah. EVA sama dengan 107 juta. Next. Berdasarkan rumus di atas, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan EVA. Antara lain yaitu yang pertama, menghitung biaya modal. Yang kedua, menghitung besarnya struktur permodalan atau pendanaan. Yang ketiga, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Dan yang terakhir, menghitung nilai EVA. Next. Ukuran kinerja. Hasil penilaian kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan ukuran EVA dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai EVA lebih besar dari 0 atau EVA bernilai positif, pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan. Yang kedua, jika nilai EVA dikurang 0 pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada pada posisi titik impas. Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. Dan yang terakhir, jika nilai EVA kurang dari 0 atau EVA bernilai negatif. Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai ekonomis bagi perusahaan. Dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditur dan pemegang saham perusahaan investor. Terdapat 3 cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan EVA dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan keuntungan tanpa menggunakan penambahan modal. Yang kedua, merestrukturisasi pendanaan perusahaan yang dapat meminimalkan biaya modalnya. Yang terakhir, investasikan modal pada proyek-proyek dengan return yang tinggi. Perbedaan EVA dan ROI. Dari segi kegunaan, EVA digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan ROI dari segi kegunaannya, yaitu ROI digunakan untuk mengevaluasi jumlah pendapatan yang diperoleh sebanding dengan modal yang diinvestasikan. Perbedaan dari segi pengukurannya, EVA adalah ukuran yang mutlak, sedangkan ROI adalah ukuran yang relatif. Perbedaan yang berikutnya yaitu keuntungan yang digunakan untuk perhitungannya jika EVA laba sebelum bunga dan pajak yang digunakan, sedangkan ROI laba setelah bunga dan pajak digunakan. Untuk rumus yang digunakan yaitu jika EVA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak dikurangi aset operasi dikali biaya modal. Sedangkan untuk rumus ROI, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi modal yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai konsep ROI dan juga EVA. Terima kasih.